Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. Para kaum muslimin hamba Allah sedang salat Jumat yang berbahagia. Pertama sekali kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini umat Islam berbondong-bondong memenuhi masjid, memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ubudiyah, yaitu salat Jumat. Di mana hari ini kita ketahui bersama bahwa tiada hari yang paling mulia kecuali hari Jumat, dan tiada nabi yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad. Hari ini Bapak Saudara kaum muslimin, kita telah memasuki hari yang kesekian di dalam bulan Ramadan. Betapa indahnya bulan Ramadan ini melatih diri untuk lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan hendaknya kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu rasa syukur yang teramat mendalam, marilah kita barengi dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah pucuk pimpinan, figur dan tokoh dalam umat. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan budi pekerti manusia, yang pada saat itu Bapak Saudara kaum muslimin, keadaan antah berantah, biadab, lebih daripada binatang keadaan manusia di kalangan. Sesayang-sayangnya makhluk kepada makhluk, pasti makhluk itu akan menyelamatkan makhluk yang lain. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, berbeda dengan alam jahiliyah. Bahkan manusia tidak ada harganya, dijadikan budak, bahkan dijadikan sebagai pesuruh. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, keberhasilan bagi Rasul mensiarkan agama Allah tidak kalah pentingnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebelum tertinggal, salawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin hamba Allah sedang salat Jumat yang berbahagia. Ramadan yang tengah terjadi ini adalah merupakan bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun jangan lupa kaum muslimin yang berbahagia, puasa yang kita jalankan ini adalah bukan cuma kita yang melaksanakan puasa. Akan tetapi kaum muslimin yang berbahagia, ada puasa yang pernah dilakukan umat sebelum umat Nabi Muhammad. Salah satu contoh kaum muslimin yang berbahagia Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia.
maka beliau melaksanakan puasa yang lamanya 40 hari lamanya. Kenapa? Sebab termasuklah puasa itu menebus dosa yang telah dia perbuat kepada Allah, yaitu melanggar perintah Allah memakan buah khuldi di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum Nabi Adam alaihissalam dengan mencampakkan dari surga, memisahkan Adam dan Siti Hawa. Maka salah satunya perbuatan mereka yang mereka lakukan adalah melaksanakan saum alias puasa. Namun kaum muslimin yang berbahagia berbeda dengan puasa pada bulan Ramadan. Ramadan yang tengah terjadi ini, di samping kita mendapatkan pahala puasa, Allah lipat gandakan amal kita. Allah merdekakan kita dari bara api neraka. Allah Subhanahu wa taala ganti amal sunnah dengan amal wajib. Allah ampuni segala dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang pernah terjadi pada saat itu. Mana kaum muslimin yang berbahagia? Ada dua kenikmatan yang akan umatku peroleh apabila mereka itu berpuasa. Lalu sahabat bertanya, kenikmatan apa itu wahai Rasul? Pertama adalah kenikmatan ketika mereka berbuka puasa. Kaum muslimin yang berbahagia, benar. Ketika kita berbuka puasa, andaikanlah sesaat itu ditanya oleh orang, habis tidak air yang sepecer itu akan kita telan, perasaan kita habis. Dan kemudian makanan-makanan yang ada di depan kita, kita lahap seakan-akan habis. Nasi yang berada di hadapan kita seakan kurang. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, kenyataan yang berbalik arah. Ketika kita meneguk air, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita baca doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenyataan cuma bisa kita minum segelas atau 2 gelas. Kemudian nasi yang seakan-akan 1 piring, 5 piring, 10 piring habis bagi kita, cuma yang bisa kita habiskan hanyalah kurang lebih 2 piring. Itulah kenikmatan yang pertama yang akan didapati oleh umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah kenikmatan yang tiada taranya, tidak ada nilainya, tidak ada bandingnya. Tapi kenikmatan itu tidak akan kita perdapati di dunia, tapi ketika kita nanti masuk ke dalam surga. Apa kenikmatan kedua itu? Kenikmatan kedua itu adalah melihat zat Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh tidak terbayangkan oleh kita betapa indahnya nanti kenikmatan di dalam surga melihat zat Allah. Melihat Allah mengindahkan. Sebab kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Jangankan melihat zat Allah, melihat yang diciptakan Allah saja bukan main, sungguh tidak terbayangkan oleh kita. Bukankah surga juga diciptakan Allah? Bukankah panorama dunia juga diciptakan Allah? Bukankah keindahan pun juga diciptakan oleh Allah? Yang diciptakan Allah saja betapa indahnya, sungguh tak terbayangkan oleh kita. Terkadang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, bertahun, kadang-kadang kenangan yang indah itu masih terbayang di lubuk mata kita. Tapi kalau melihat zat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kaum muslimin yang berbahagia. Itulah akbar nikmat, itulah sebesar-besar kenikmatan yang akan kita peroleh nanti di dalam surga. Dan itu semua akan kita dapati bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang bagaimana? Ibadah puasa yang khawasul khawaskah? Ibadah puasa alamkah? Atau ibadah puasa khawaskah? Tentunya kaum muslimin yang berbahagia, ibadah puasa yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum saja, akan tetapi isil khamsi panca indera yang 5 ini juga turut melaksanakan ibadah puasa. Bukan cuma menjaga batal puasa, akan tetapi juga menjaga agar jangan batal pahala.
Kaum muslimin hamba Allah sedang sholat Jumat yang berbahagia. Demikian juga halnya bahwa Ramadan yang tengah kita lakukan ini dibagi dengan 3. 1 sampai 10 namanya bulan rahmat. Kemudian 11 sampai 20 namanya bulan maghfirah. Sementara 21 sampai habis itu namanya bulan Qiyam. Kaum muslimin hamba Allah sedang sholat Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan Ramadan yang kita akan lakukan ini tidak ada kurang satu apapun, tidak ada kurang dari awal sampai akhir. Kita niat melaksanakan berpuasa ini hanya karena Allah, bukan karena takut, bukan karena segan, bukan karena adat, bukan karena memang keadaan. Akan tetapi kita berpuasa ini karena iman wa ihtisab, karena keyakinan kita kepada Allah dan ikhlas kita melakukannya. Maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan kemenangan nanti di 1 Syawal. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, nanti dia berada di Idul Fitri bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dosa tidak ada, kesalahan telah dihapuskan. Maka berdirilah dia mengucapkan takbir bagaikan kapas yang putih, ringan mudah diterbangkan oleh angin. Artinya adalah batin kita tidak berdosa, mulut kita, perasaan kita telah terbebas daripada kesalahan. Maka berdirilah kita sebagai orang yang mendapatkan kemenangan sambil mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini disampaikan kepada kita semua bahwa perbanyaklah melaksanakan mendarus Al-Quran. Mendarus Al-Quran itu yang kita istilahkan dengan tadarus. Tadarus itu sebenarnya Bapak Saudara jangan kita salah mengartikan bahwa tadarus itu cuma cukup membaca Al-Quran, tidak. Tadarus itu pengertiannya adalah ada yang membaca, ada yang menyimak yang membaca, dan ada pula di dalam diri untuk mengamalkan yang dibaca. Berdosa kita sekampung ini Bapak Saudara kaum muslimin. Andaikan ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak ada yang menyimak. Berdosa kita sekampung ini. Andai kata ada orang yang membaca Al-Quran baik malam maupun siang Ramadan, tidak ada yang memperhatikan. Dan kemudian fardu kifayah hukumnya Bapak Saudara untuk menyimak orang-orang yang membaca Al-Quran kapanpun saatnya, bukan cuma pada bulan Ramadan, akan tetapi kapanpun saat. Kadang-kadang yang membaca Al-Quran itu disitulah saatnya dia mulai belajar bagus. Kadang-kadang yang membaca Al-Quran itu dia ikut meramaikan masjid bagus. Kadang-kadang yang membaca Al-Quran itu dia gemar membaca Al-Quran. Kadang-kadang tertib dalam hatinya setahun penuh tidak pernah baca Al-Quran. Mumpung ada rame-rame di masjid mentadarus Al-Quran, dia datang membaca Al-Quran bagus. Yang tidak bagusnya apa? Tidak ada yang menyimaknya, tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang mengkontrolnya. Akhirnya bagaimana? Ibaratkan anak-anak Bapak Saudara, andaikan tidak kita awasi anak kita, dia akan bermain sesuka hatinya. Dia sudah jelas mandi, dia menginjak lumpur, kemudian bajunya kotor, kemudian ini dan itu segala macam. Nah, demikian juga membaca Al-Quran. Kalau seandainya tidak ada yang menyimaknya, yang pendek dipanjangkannya, H kecil menjadi H besar, sin menjadi shin, to menjadi so, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian khutbah ini dapat menyentuh dawai batin kita untuk lebih memperbaiki sikap kita, sebab kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan insya Allah ujungnya nanti akan kita tamatkan. Kita berdoa nanti untuk mengkhatam Al-Quran. Padahal kaum muslimin yang berbahagia,
Apakah mungkin kita khatamkan Al-Quran sementara pembacaannya banyak yang salah? Fa'tamidu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah حمدا شاكرا حمدا ذائبا حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولن تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba Allah, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة ولذكر الله